Sudah mau masuk semester baru, butuh laptop untuk menunjang belajar atau malah memang butuh laptop untuk kerja, tapi sayangnya uang yang dipunya tidak banyak. Harga 4 jutaan, mentok kamu cuma dapat laptop baru dengan prosesor semacam Celeron yang didesain sangat irit baterai, tapi performa kurang. Apalagi kamu ngotot minta sistem operasi Windows yang bloatware di mana-mana. Ya sudah, mau tidak mau, bagaimana kalau laptop second? Tapi secondan seperti apa yang kiranya bagus? Saran sih laptop bisnis atau seperti misalnya seri ThinkPad dari Lenovo. ThinkPad awalnya dibuat sekitar 1992 oleh IBM dengan bentuk yang terinspirasi dari kotak bekal makanan dari Jepang bernama bento. Awalnya, ThinkPad didesain untuk bersaing dengan Compaq LTE atau Toshiba Dynabook yang sukses. Tugas untuk membuat ThinkPad ini diserahkan kepada pegawai IBM bernama Arimasa Naito yang kemudian dijuluki sebagai Bapak ThinkPad. IBM terus membuat ThinkPad sampai sekitar 2005 ketika mereka merasa udahan untuk bisnis komputer consumer dan fokus untuk bisnis komputer korporat. Lini ThinkPad ini kemudian dibeli oleh Lenovo yang melanjutkannya sampai sekarang. Ini adalah laptop bisnis, biasanya dibeli oleh korporasi dengan kuantitas yang banyak yang kemudian dipakai oleh karyawannya. Karena korporasi lebih perhitungan dengan uang, setelah sekian lama semua laptopnya kemudian diganti dengan yang baru dengan spek yang lebih bagus tentunya, karena memperbaiki satu persatu terlalu lama dan mahal karena yang kerja di korporasi beneran bukan budak dengan bayaran 2M alias makasih mas. Bagi mereka lebih mudah dan cepat ganti saja daripada memperbaiki. Laptop bekasnya ini kemudian dibeli oleh pedagang khusus dan akhirnya membanjiri pasaran laptop bekas. Makanya kau bisa dapat laptop di bawah 5 juta dengan kualitas laptop 20 jutaan karena ThinkPad baru ya segitu harganya. Tentunya dalam satu perusahaan tidak mungkin semuanya bekerja jadi bagian marketing. Ada yang kerja di bagian IT, ada yang bagian engineer yang ditempatkan di lapangan entah berantah, ada juga yang jadi sales presentasi produk ke sana kemari dan sebagainya. Dan semuanya tentu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Misal orang marketing yang kerjanya presentasi, ThinkPad yang dibawa tentunya harus ringan dan tipis. Karena kerja ringan juga berhubung kerjanya keluar kantor presentasi dan mungkin juga bawa dokumen-dokumen lainnya. Makanya diciptakan ThinkPad seri X yang tipis, kecil, dan ringan. Tentunya secara performa, seri X tidak gahar-gahar amat. Karenanya misalnya prosesor yang dipakai cuma sekedar seri U yang juga kejar irit baterai. Lantas apa saja tipe laptop ThinkPad yang ada? Mari kita kupas. Sebelumnya mari mengenal nomenklatur ThinkPad. Yang kita bahas adalah ThinkPad sejak tahun 2011 saja biar tidak kepanjangan. Juga karena nomenklaturnya sudah berubah sejak saat itu. Misal ada X120, di mana X menunjukkan seri, 1 menunjukkan ukuran layar di mana 2 berarti 12 inci, 3 berarti 13 inci dan seterusnya. 2 di sini menunjukkan generasi dan 0 menunjukkan prosesor Intel, sementara kalau AMD angka ini jadi 5 meski ya nanti dibahas kok. Yang pertama adalah tipe T. T ini adalah tipe standar dari ThinkPad. Laptop yang kamu lihat pada video astronot NASA di ISS, mereka pakainya seri T ini. Selain juga seri P. Secara garis besar, ThinkPad seri T ini tangguh, tahan banting beneran, dibanting dan bisa di-upgrade tidak seperti laptop modern apalagi MacBook. Hampir semua seri T ini sudah pasti 14 inci atau 15 inci. Kemudian ada seri A. Pada dasarnya ini adalah seri T, hanya saja pakai prosesor AMD Ryzen dan hanya keluar tahun 2017 sampai 2019 saja. Di belakangnya pakai angka 5 meski sudah pakai kode A di depannya. Lanjut ada seri X. Ini adalah seri ultra portable. Biasanya tipis kecil karena cuma ditawarkan dalam ukuran 12 atau 13 inci saja. Kalau ada embel-embel yoga, berarti bisa dilipat 180 derajat dan jadi tablet. Karena kecil dan tipis, lupakan soal upgradability-nya, karena mentok cuma SSD M.2 saja untuk beberapa tipe. Mungkin ini padanannya macam MacBook Air. Masih belum puas dengan seri X? Bagaimana dengan X1? Pada dasarnya ini adalah seri X, yang ultra portable, tapi dengan material lebih premium. Seri X1 termasuk turunannya seperti X1 Carbon, masuk sertifikasi Intel Evo, yang membuatnya hanya tersedia dalam pilihan prosesor Intel. Anda mau kerja beneran? ThinkPad seri T masih belum cukup. Bagaimana dengan seri P? Seri P menggantikan seri W dan G sebagai mobile workstation. Mungkin bisa dibilang hardware desktop dalam bentuk laptop. Secara performa, jelas ini yang paling top. Biasanya pakai prosesor sekelas Intel Xeon dan kartu grafis seperti Nvidia Quadro atau RTX A2000.
Yang terbaru sekarang pakai Intel Core i dengan sufiks P. Biasanya disuruh kerja lapangan untuk menghitung dan mensimulasikan aliran lahar Gunung Merapi, lintasan komet atau asteroid sebelum bertabrakan, dan lainnya. Ati karep pondo cupet, bagaimana dengan ThinkPad seri L? Seri L ini secara material dan lainnya tidak terlalu bagus karena yang dikejar adalah murah. Tapi begitu, seri L ini masih menawarkan kompatibilitas dan upgradabilitas yang lumayan. Masih tetap kurang uangnya? Bagaimana kalau ThinkPad seri E saja? Ini benar-benar ThinkPad untuk UMKM dengan rasa macam IdeaPad. Biasanya sudah tidak bisa di-upgrade apa-apa lagi karena desainnya benar-benar dibuat untuk kelas entry level. Sekitar 2020, Lenovo memperbarui nomenklatur ThinkPad jadi T14, di mana T menunjukkan seri dan 14 menunjukkan ukuran layarnya. Sudah tidak lagi pakai nomenklatur 3 angka. Untuk menunjukkan generasi, sekarang di bagian belakang ditambah embel-embel Gen 1, 2, atau berapalah untuk menunjukkan generasi, sama seperti seri X1. Di sini Lenovo juga menambah dengan seri Z, di mana pada dasarnya ini seperti seri X1, hanya saja pakai prosesor AMD. C-Series ini pada dasarnya adalah Chromebook. Ya, karenanya ThinkPad C-Series ini menggunakan keyboard layout seperti Chromebook pada umumnya. Dengan tambahan, masih tetap ada trackpad warna merah yang ikonik. Tapi meskipun ini adalah Chromebook, Lenovo sendiri memasangkan minimal prosesor Core i5 atau Ryzen 5C untuk laptop-laptop Chromebook pada lini ThinkPad. Lantas bagaimana dengan ThinkBook? Pada dasarnya, ThinkPad adalah laptop untuk bisnis, di mana untuk cari duit, tidak usah aneh-aneh masukin fitur baru yang malah nanti kalau ada apa-apa, malah mengganggu jalannya usaha. ThinkBook hadir di sini sebagai laptop bisnis, tapi bisnisnya UMKM macam ThinkPad seri E dengan fitur ala laptop konsumer macam kartu grafis Nvidia seperti RTX biar bisa gaming tipis. Tapi memang ThinkBook ini tidak termasuk jajaran ThinkPad. Mungkin biar Lenovo bisa bereksperimen. Kalau salah, nanti lini ThinkPad tidak terpengaruh. Macam zaman dulu mobil Nissan dijual dengan merek Datsun. Kalau Datsun gagal, tinggal ganti nama jadi Nissan. Semoga mencerahkan. Jadi, sekarang mau beli ThinkPad yang mana? Lupa, duitnya ada nggak?